فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita masih pada pembahasan kalimat setelah amma ba'da, di mana muallif rahimahullah ta'ala menyebutkan amma ba'di hamdillahi haqqa hamdi wassalati wassalami ala sayyidina wa abdih Muhammadin wa alihi min ba'dih. Penyebutan sayyidina wa abdih ini dalam ilmu badi' dinamakan apa? Ismail? Ini faedah wawasan saja. Nah, untuk wawasan tahu, sekedar tahu. Namanya al-mutabaqah. Yaitu penggabungan sesuatu dengan lawannya pada satu ungkapan. Huwal awwal wal akhir. Sayyidina wa abdih. Dan ilmu badi' merupakan bagian dari ilmu apa? Indah ya Ibrar. Ilmu balaghah. Yang balaghah secara umum terbagi jadi 6 cabang ilmu. Apa itu, Badri? 6. Ilmu bayan wal ma'ani wal badi'. Tayyib. Kemudian Muhammadin ala sayyidina wa abdihi Muhammadin. Kalau kita perhatikan, sayyid dan abd itu adalah sifat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini dikedepankan sehingga kita mengi'rab Muhammad itu sebagai apa? Indah ya Iqbal. Sebagai badal. Tayyib. Karena na'at dari suatu ma'rifah apabila dikedepankan dari man'utnya, tayyib, maka isim ma'rifah tersebut di'rab sebagai badal. Ini diingat-ingat. Kita lanjutkan. Wa alihi min ba'dih. Fahadhihi fawaidu jalilatun fi qawaidil i'rab. Wa ala alihi hum kama qala Syafi'i rahimahullah aqaribuhul mu'minun min bani Hashim wa bani al-Muttalib ibnai Abdi Manaf. Dan semoga salawat dan salam tercurah atas al Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu al? Mereka itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Al-Um jilid 2 halaman 81, bahwasanya al adalah aqaribuhul mu'minun, yaitu kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Yang kedua-duanya adalah putra dari Abdu Manaf. Ini al secara khusus, yaitu ahlul bait maksudnya.
Dan tadi jadi khilaf tentang istiqaq al. Nah, Sibawayh mengatakan bahwasanya al asalnya adalah ahl. Nam ahlun. Sedangkan yang lainnya mengatakan selain itu. Yang lainnya mengatakan awal. Tapi ini khilaf dalam istiqaq asal muasal kata alu. Dan al yalzamul idhafah fil ghalib. Nah, al itu melazimkan idhafah pada mayoritasnya. Mayoritas penggunaan al itu diidhafahkan. Dan terkadang al juga dimaknakan apa? Sebagai atba' ala din. Adkhilu ala fir'aun asyaddal adab, yaitu yang mengikuti Fir'aun. Min ba'dihi ay min ba'di Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa asyara bidzalika ila anna as-salata 'ala al-ali mutarattibatun wa tabi'atun lis-salati 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Jadi semoga salawat dan salam tercurah kepada sayyid kami dan utusan Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad serta keluarga beliau setelah beliau, yaitu setelah salawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya. Di sini syarat bahwasanya salawat kepada al itu mutarattibah wa tabi'ah. Mereka hanya ngikut saja untuk salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terus jadi khilaf apakah boleh bersalawat atas selain Nabi sallallahu alaihi wasallam istiqlalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebagian doa mengatakan Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Taib. Hadis tersebut menunjukkan pada asalnya boleh. Tapi mayoritas penggunaannya memang untuk salawat itu khusus. Penggunaannya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kalau mau diikutkan setelah penyebutan beliau maka tidak mengapa. Ini ghalib penggunaan salawat. Walaupun telah kita ketahui tadi, bolehnya ketika digunakan Allahumma salli ala fulan. Fahadhihi fawaidu jumlatun makrunatun bil fa'i ala annaha jawabu amma. Jelas ya kan? Fahadhihi, ya jumlah yang digandengkan dengan fa yang merupakan jawab dari amma. Kenapa amma butuh jawab? Indaka Ukasyah. Kok dia butuh kepada jawab? Padahal dia bukan ada syarat. Karena dia huruf, walaupun bukan ada syarat, tapi memiliki makna syarat. Dan inilah buktinya. Pada jawabnya digandengkan dengan fa. Wa asyara bihadhihi ila asya'a mustahdharah fi dhihni. Fahadhihi, maka ini adalah faidah-faidah yang agung. Ini itu adalah isyarat kepada perkara-perkara yang hadir dalam benak beliau. Mustahdharah ay hadirah. Di sini juga contoh lagi sin dan ta didatangkan tapi tidak memiliki makna talab.
Qala wal fawaidu jam'u faidatin wa hiya ma yakunu syai'u bihi ahsana halan minhu bi ghairi. Ini asal faedah secara lughah, ikhwan. Ya, faedah yaitu ma yakunu syai'u bihi ahsana halan minhu bi ghairi. Yaitu apa saja yang suatu perkara dengannya itu kondisinya menjadi lebih bagus daripada dengan yang lainnya. Nah, itulah faedah. Jadi ketika ada pada suatu perkara, menjadikan perkara itu lebih bagus daripada ketika diisi oleh yang lain. Dan bihi al-dhamiru fi bihi a'idun ala ma. Taib. Wadhamirul mustatir fi ahsana ya'udu ala syai'. Naam. Wadhamiru fi minhu ya'udu ala syai'i aidha. Sama-sama dhamir hak, tapi apa butuh kita tahu kembalinya dhamir kemana. Dan ini penting dalam memahami suatu kalam, ikhwan. Dalam bahasa Arab, naam, penggunaan dhamir, naam, dari dhamir yang sama terkadang, naam, mereka itu kembalinya kepada sesuatu yang berbeda, jadi harus jeli. Demikian pula ketika kita mengartikan dalam bahasa kita, ikhwan, ketika seperti itu hendaknya salah satu dimunculkan sehingga tidak menimbulkan kerancuan. Kalau semuanya dia atau misalnya hum semuanya mereka bingung. Maka satu dimunculkan mana yang dimaksudkan dengan mereka itu siapa. Wa dhamiru bi ghairihi 'aidun 'ala ma. Fal 'ilmu mathalan yakunu Zaidun tayyib bisababihi, ya. Fal 'ilmu mathalan yakunu Zaidun bisababihi ahsana halan min nafsihi muttasifan bi ghairihi al-ilm. Perhatikan contoh, ikhwan. Di sini ilmu adalah faedah. Sebagai contoh, di mana Zaid itu dengan sebab ilmu kondisinya menjadi lebih bagus daripada dirinya yang bersifat tanpa ilmu. Paham? Paham maksud ini? Jadi ilmu adalah faedah. Ma yakunu syai'u bihi ahsana halan minhu bi ghairi. Naam. Itu segala sesuatu yang suatu perkara akan menjadi lebih bagus, naam, dengannya dibandingkan ketika tanpa perkara tersebut. Sebagaimana ilmu, Zaid lebih bagus dengan ilmu daripada ketika disifati tanpa ilmu. Berarti ilmu adalah faedah. Paham? Ini makna lughawiyah. Fal ilmu mathalan yakunu Zaidun bisababihi ahsana halan min nafsihi muttasifan bi ghairi ilmi wa huwa al-jahl. Baik, fayasduqu 'ala al-ilmi annahu faedah, sehingga benar untuk diungkapkan atas ilmu itu bahwasanya ilmu itu faedah. Wa 'arrafaha ba'dhum bi annaha al-maslahah al-mutarattibatu 'ala al-fi'l. Sebagian yang lain memberikan pengertian bahwasanya faedah itu adalah al-maslahatul mutarattibatu 'ala al-fi'l, yaitu suatu kemaslahatan yang merupakan konsekuensi atas suatu perbuatan. Wa kullu min hadaini ta'rifaini istilahi, dan masing-masing dari kedua pengertian ini istilahi. Naam, wa hiya lughatan mastufida min ilmin aw mal. Jadi tadi pengertian istilah tentang apa itu faedah. Adapun makna lughawinya mastufida min ilmin aw mal, itu apa saja yang bisa diambil faedah, baik itu berupa ilmu atau berupa harta, itulah faedah. Taib. Jalilatun ay azimah, faedah yang agung. Naam.
Fi qawaidil i'rab, faedah yang agung pada pembahasan qawaidil i'rab. Qawaid jam'u qa'idatin. Apa itu qaidah? Wa hiya qadiyatun kulliyatun yuta'arrafu minha ahkamu juz'iyatiha. Yang dimaksud dengan kaidah adalah suatu qadiyah kulliyah. Suatu ungkapan yang mencakup yang bisa diketahui dengannya hukum-hukum cabangnya. Masalan sebagai contoh, al-fa'il marfu'un. Fa'il itu marfu'. Ini ungkapan ini adalah qadiyah kulliyah ta'ummu Zaidan wa Amran wa Bakran min qama Zaidun wa qa'ada Amrun wa raqada Bakrun. Ya, suatu hal yang mencakup semua perkara-perkara yang masuk di dalam apa? Di dalam bagiannya. Al-fa'ilu marfu'un. Berarti contoh yang begitu banyak, qama Zaidun, qa'ada Amrun, raqada Bakrun, bahwasanya isim yang marfu' tersebut adalah fa'il. Wa yurafu min hadhil qa'idah raf'u Zaidin wa Amrin wa Bakrin mathalan alladhi huwa hukmun minal ahkam. Taib. Wa kaqaulina mathalan kullu jumlatin waqa'at khabar al-mubtada'i fahiya fi mahalli raf'in. Semua jumlah yang jatuh sebagai khabar mubtada, maka itu memiliki kedudukan rafa'. Kenapa? Karena sebagai khabar yang berupa jumlah. Karena khabar telah kita ketahui ada mufrad, ada jumlah. Fahadha hukmun kulliyun yantabiqu ala mithli qama abuhu min qaulika Zaidun qama abuhu. Maka jumlah qama abuhu itu adalah fi mahalli raf'in khabar. Wa yuqalu hadhihi jumlatun waqa'at khabaran 'anil mubtada' wa kullu jumlatin waqa'at kadzalika fahiya fi mahalli raf'in wa qis 'alai. Ya, tinggal antum kiaskan semua jumlah yang jatuh seperti itu, maka kedudukannya rafa sebagai khabar. Ini sedang menjelaskan apa itu kaidah. Adapun makna secara bahasa bisa antum melihat dalam catatan kaki nomor 7. Lughatan asasus syai' wa ibaduh. Kaidah secara bahasa adalah asasus syai' wa ibaduh, yaitu pondasi suatu perkara dan pilar-pilarnya. Intinya sesuatu yang kokoh yang membangun suatu hal, itulah kaidah. Terkadang diartikan sebagai pondasinya, terkadang sebagai imad, yaitu penopangnya, pilarnya. Adapun secara istilah yang disebutkan oleh pensyarah tadi yang baru kita terangkan contohnya. Wa yuradiful qaidah al-asl, dan bersinonim dengan kata al-qaidah yaitu al-aslu wal asasu wal dhabitu wal qanunu. Walaupun pada sebagian ungkapan para ulama mereka membedakan kata-kata tersebut, tapi tidak terlalu penting bagi kita. Bagaimana dalam bidang qawaid fiqhiyah kita bedakan antara qaidah dan dhabit. Siapa masih ingat bedanya qaidah dan dhabit? Zakaria, Kashfi, satu hukum atau satu bab. Kalau kaidah itu sesuatu yang mencakup dengan cakupan luas berbagai macam bab. Adapun dhabit itu hanya mencakup satu bab pembahasan. Misalnya dhabit dalam pembahasan wudu, dhabit dalam pembahasan nikah, dhabit dalam pembahasan taharah dan seterusnya.
Fawaidu jalilatun fi qawaidil i'rab. Sekarang al-i'rab apa itu? Al-i'rabul istilahi taktafi minal qaffi wa huwal ittiba'. Naam. Yang dimaksud dengan al-i'rab di sini al-i'rab al-istilahi. Naam. Itu apa makna i'rab istilahi? Taktafi minal qaffi wa huwal ittiba' yuqalu qafautu taktafi bi muta'ammiliha jadatas shawab wa tutli'uhu fil amadil qasir. Naam. Kaidah-kaidah dalam i'rab ini i'rab istilahi telah kita lewati dalam pembahasan awal. Jurumi apa makna i'rab? Indaknya syukran. Naam, wa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Jadi ini kaidah-kaidah yang agung yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah i'rab. Taqtafi bi muta'ammiliha jadatas shawab. Yang orang yang memperhatikan akan mengikuti jalan yang benar. Karena mana taqtafi dari qafu, yaitu ittiba, mengikuti. Yuqalu qafautu fulanan idza tabi'tu atharah. Aku mengatakan qafautu fulanan apabila aku mengikuti jejak-jejaknya. Aku mengikuti si fulan. Jadi orang yang memperhatikan akan apa? Akan mengikuti jalan yang benar. Tayyib. Wadhammanahu makna tasluk, dan beliau mengkandungkan pada ungkapan taktafi bi muta'ammiliha di sini makna tasluku. Taib, orang yang memperhatikan akan berjalan tasluk pada jalan yang benar. Taib. Dan tatmin, yang dimaksud dengan tatmin itu apa? Perhatikan kaidah at-tatmin. Yang dimaksud dengan at-tatmin ilhaqu madatin bi ukhra fit ta'addi wal luzumi litanasubin bainahuma fil ma'na. Naam, yang dimaksud dengan tatmin adalah mengikutkan suatu hal kepada yang lain pada muta'addi atau lazimnya. Taib. Pada kata taktafi, nah, padahal apa? Tadi kalau qafautu fulanan asalnya dia apa? Dia adalah muta'addi, ya kan? Tapi di sini diinginkan tatmin kepada makna lazim sehingga apa? Butuh huruf ba. Taqtafi bi muta'ammiliha jadatas shawab. Nah, seperti salaka yasruku. Naam. Taib. Jadi mengikutkan suatu kata dengan yang lainnya dari sisi muta'addi dan lazimnya karena kecocokan antara keduanya dari sisi makna. Dengan contoh yang akan perhatikan. Wala ta'du 'ainaka 'anhum. Ta'du ay tab'ud wala tab'ud 'ainaka 'anhum. Jangan engkau menjauhkan kedua matamu dari mereka. Wa nahwu falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Naam, ay yakhrujun. Yukhalifun ay yakhrujuna an. Kenapa kok yukhalifuna an? Padahal apa? Yukhalifunahu, bisa enggak? Yukhalifuna amrahu, boleh enggak? Boleh asalnya, ya kan? Yukhalifuna kan dia muta'addi. Tapi ketika ingin kita apa? Kita masukkan makna kharaja, maka diikutkan dengan sifat kharaja yang apa? Yang lazim. Paham? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Seperti sebelumnya, ba'uda ya ba'udu. Naam. Tayyib. Itu lazim.
butuh apa? Butuh bantuan. Kalau lazim butuh bantuan apa untuk mengenai objek? Hudzaifah. Huruf jar. Nah, sehingga di sini ta'du anhum. Ta'du anhum. Wa nahu wa aslih li fi dzurriyyati. Nah, wa aslih li fi dzurriyyati ay barik li. Wa hal huwa maqis? Khilaf. Apakah ini bisa dikiaskan? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ataukah kita mencukupkan dengan apa-apa yang memang didengar dari orang Arab? Terjadi khilaf. Wa naqala Abu Hayyan fil irtishaf 'anil aktsarina annahu yunqas, yaitu dikiaskan. Wal hamil 'alal qawli bit tadmin huna huwa ta'diyati taktafi bil ba' ma annahu muta'addin bi nafsi. Nah, ini yang membawa untuk apa? Untuk dikatakan di sini tadmin. Kenapa? Karena taktafi di sini dijadikan muta'addi dengan ba, padahal dia sebenarnya bisa muta'addi dengan sendirinya. Paham? Taib. Makna tasluk, makna yang terkandung pada taktafi bi muta'ammiliha, yaitu tasluku. Bimuta'ammiliha ay an-nadhiri fiha. Dengan orang yang memperhatikan, karena nadhara kalau dia muta'addi dengan fi maka bermakna apa? Tafakkur. Itu nadhara fi. Di sini disebutkan ta'ammul karena apa? Yang menjadi patokan pokok untuk seorang bisa paham, ikhwan, bisa mengambil faedah-faedah, yaitu ketika dia apa? Tafakkur, bukan hanya sekedar menghafal dan membaca. Tidak katakan biqari'iha atau bihafidhiha, tidak. Karena memang dibutuhkan seorang apa? Betul-betul memikirkan. Sehingga kalau mau belajar nahwu, belajar kaidah, tidak mau mikir hanya sekedar menghafal, tidak bisa. Butuh mikir, butuh dikait-kaitkan, disambung dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Jadat as-shawab, jadah bil jim ay muqdama tariq. Muqdama tariq. As-shawab wa huwa diddul khata'. Berarti makna jadat as-shawab yaitu dia bisa berjalan, orang yang memikirkan, memperhatikan kaidah-kaidah ini akan bisa berjalan apa? Jadatas shawab, yaitu di mayoritas jalan yang benar. Wa tutrihu ay tuqifuhu fil amadil qasir, yaitu dia bisa apa? Bisa sampai pada kaidah-kaidah dan faedah tersebut fil amad ay zaman, pada zaman al-qasir yang singkat, khilafit tawil. Berarti makna kalimat ini, orang yang memperhatikan kaidah-faedah ini dalam qaid i'rab, dia akan apa? Akan bisa berjalan dengan jalan yang benar dan bisa melihat faedah tersebut pada waktu yang singkat. Taib. Walau qala al-qalil badal al-qasir kana ansab li kathirin. Fi qawlihi ala nukati kathirin bil idhafah. Ini dikritisi oleh Al-Azhari dari sisi tibaq. Dari sisi kecocokan lafaz-lafaz yang dipakai. Seandainya dia mengatakan al-qalil sebagai apa? Sebagai pengganti qasir. Wa tutli'uhu fil amadil qalili.
ala nukati katsirin minal abwab. Menurut beliau lebih pas dengan kata qalil. Kenapa? Karena lebih cocok dengan katsir. Sehingga apa? Dalam ilmu badi' masuk kategori apa? Kategori apa Kasfi? Mutabaqah, karena lawannya qalil ya katsir. Bukan apa? Bukan pendek dan bukan pendek, ya kan? Pada waktu yang pendek atas faedah-faedah yang banyak dari bab-bab yang ada. Bagusnya kan dalam waktu yang sedikit atas faedah-faedah yang banyak, ya kan? Dalam waktu sedikit mampu mendapatkan faedah banyak. Kalau mau menggunakan qasir, bagusnya apa? Lawannya disebut tawil. Tapi karena disebutkan ala nukati katsirin minal abwab, bagusnya fil amadil qalil. Ini secara badi' saja, walaupun maknanya sama. Baik. Tapi bisa disinkronkan, ikhwan. Perhatikan dalam catatan kaki nomor 4. Karena syarih menginginkan apa? Menginginkan makna secara memperhatikan secara lafaz, sedangkan muallif memperhatikan secara makna. Itu intinya. Ala nukati katsirin minal abwab bil idhafah. Nukati katsirin. Innama tarajjahatil idhafah ala sifati ma'a annahu yahtamiluha min ghairi ihtiyajin ila ziyadati ta id fa'il ya yastawi fihi al-mudzakkar wal muannas. Di sini kok di nukati katsirin. Kenapa kok tidak di nukatin katsirin? Paham? Tidak dijadikan sifat saja. Karena apakah fa'il itu sama penggunaannya untuk mudzakkar dan muannats. Li'anna al-gharad al-ikhbaru 'anil nukat bi annaha min abwabin katsirah. Karena tujuannya adalah apa? Mengkhabarkan tentang nukat-nukat yang itu berasal dari bab-bab yang banyak. Nukati katsirin, bukan nukat yang banyak begitu saja, tapi yang diinginkan adalah nukati katsirin minal abwab, yaitu nukat ya faedah-faedah tersembunyi dari banyak bab. Itu maksudnya. Jadi perbedaan akhwan membaca antara pensifatan dengan idhafah ini memiliki perbedaan makna dari sisi penekanan. Anda bisa baca pada catatan kaki nomor 2. Ya li'anna al-gharda al-ikhbaru 'anil nukati bi annaha min abwabin katsirah la 'an kauniha katsiratan fi nafsiha wa in kanat min abwabin qalilah. Ini bedanya. Yang diinginkan bukannya sekedar faedah tersembunyi yang banyak, walaupun pada bab yang sedikit, tapi yang diinginkan faedah-faedah dari banyak bab. Itu loh. Adapun nukat, apa itu nukat, kawan? Nukat adalah jam'u nuktah. Ya, jam'u nuktatin. Apa itu? Wahiyad daqiqatu minal abwab, yaitu hal-hal yang tersembunyi, yang faedah tersembunyi yang jeli dari bab-bab yang ada. Dan yang dimaksudkan di sini itu al-fawaidul ilmiyah ad-daqiqah allati tustakhraju bi diqqatin nazar. Nanti juga akan kita lewati dalam pembahasan mustalah. Banyak diungkapkan nukat. Ya, nukat jamak nuktah, apa itu? Fawaid ilmiyah ad-daqiqah. Al-fawaidul ilmiyah ad-daqiqah allati tustakhraju bi diqqatin nazar.
yaitu faidah-faidah ilmiah yang sangat daqiqah, lembut, ya, tidak bisa dipahami orang-orang yang tidak mikir. Faidah ilmiah yang lembut yang dikeluarkan dengan diqqatin nazar, dengan pandangan yang betul-betul jeli. Itulah an-nukat. Walaupun penggunaan awam ikhwan banyak digunakan nukat itu untuk guyonan. Kalau antum bicara dengan orang Arab ketika mereka mengatakan, nah, taib ahki nukatan, aku ingin menghikayatkan suatu nukat. Mereka maksudkan adalah guyonan, sesuatu yang unik, lucu. Ini sebenarnya penggunaan kata tersebut yang tidak pas. Kalau penggunaan secara resmi dan fasihnya nukat ya tadi, faidah yang lembut yang tidak bisa dipahami kecuali dengan pemahaman jeli. Abwab jam'u babin wa yujma'u aidan ala abwibah lil izdiwaj. Nah, jamak dari bab abwab itu juga bisa dijamak dengan abwibah. Taib lil izdiwaj. Mana izdiwaj? Huwal munasabah, ay munasabatun namli akhbiyah fil bait atau nahwi. Akhbiyah menjadi abwibah, dan izdiwaj itu huwal munasabah. Wa inna ma qala dzalika li anna jam'ahu ala abwibah ghairu maqis. Karena jamak bab dengan abwibah itu bukan bentuk yang sesuai kias. Fa inna af'ilah yutradu fi ismin mudzakkarin rubai thalithuhu mamdud. Karena bab af'ilah ikhwan dengan penggunaan bentuk jamak dengan wazan af'ilah itu yutradu itu bisa muttarid, yaitu bisa dipukul rata pada isim yang mudzakkar yang rubai yang huruf ketiganya mamdud, ay alif aw waw aw ya. Karoghif, ya, huruf ketiganya mad, ya. Taib roghif ini bisa jamak dengan af'ilah, berarti arghifah. Amud menjadi a'midah. Taib ta'am menjadi at'imah. Apa contoh yang lain lagi? Hanafi. Empat, huruf ketiganya mad. Aman indakum silahun aslihah. Taib, ahsanta. Silahun aslihah. Taib. Qala fil khulasah, yaitu siapa yang dimaksud? Ibnu Malik rahimahullah. Fismin mudzakkarin ruba'iyyin bimaddi thalithin af'ilatu anhu muttarid. Pada isim mudzakkar yang rubai dengan mad huruf ketiganya wazannya af'ilah, ini muttarid. Antum kalau ketemu isim rubai mufradnya kemudian huruf ketiganya mad, baik itu ya, wawu atau alif, maka jamaknya af'ilah. Taib. Dan penggunaan dengan wazan abwibah ini menyelisih kias. Karena babun hurufnya cuma berapa? Hurufnya cuma 3, ya kan? Taib, hurufnya cuma 3. Kaqaul Ibnu Muqbil, ini penggunaan yang tidak sesuai kias. Hatta ku akhbiyatin wallaju abawibatin yukhalitul birru minhul jidda wallina. Naam. Di sini penggunaan jamak bab dengan abwibah. Hatta ku akhbiyatin wallaju abawibatin. Naam. Yaitu mensifati dia
hatta wa akhfiyah, yaitu yang banyak menyingkap khibah-khibah, yaitu kemah-kemah dan keluar masuk pintu-pintu. Maka Abwibah, perhatikan setelah takhrij bait ini ya kawan, bait li Tamim ibn Muqbil. Naam. Maknanya annahu muhsin fi jami'i halatihi wa huwa ghayatu karamin nafs. Yaitu orang tersebut pada semua kondisinya bagus, berbuat baik. Syahidnya kawan dalam lughah yaitu penggunaan abwibah jam'u bab wa huwa jam'u syadz wal qiyas fihi abwab. Abwab wa baiban, cuman penggunaan paling banyaknya abwab. Amiltuha amala man tabba liman habba sammaituha bil i'rabi an qawaidil i'rab wa min Allahi astamiddu taufiq wal hidayata ila aqwamit tariq bimannihi wa karamih wa yanhasiru fi arba'ati abwab. Dan kitab ini akhwan terbatasi dalam 4 bab sebenarnya, 4 bab. Cuman kita masih di muqaddimah ini. Baik, kita cukupi sekian dulu. Walhamdulillahirabbil alamin.